Kantor Mujahadah Asmaul Husna, tokoh agama, religi, HBI. Kita masih diwajibkan untuk menuntut ilmu. Tetapi karena program pemerintah itu adalah mewajibkan terhadap kita semuanya untuk tetap bertolabul ilmi, maka di satuan pendidikan yang ada di Indonesia itu wajib belajar adalah 12 tahun. Untuk itu bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan yang telah dituliskan dan juga diresmikan atau disahkan, salah satunya adalah ingin mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga ingin melindungi seluruh rakyat Indonesia dari sifat-sifat yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam nilai-nilai Pancasila. Karena kita hidup di negara Indonesia itu yang serba majemuk, itu tidak harus melakukan satu pihak. Tetapi kalau kita yakin kita hidup di negara Indonesia, menjadikan Pancasila itu adalah sebagai dasar negara, insya Allah negara kita itu akan selalu menjadi datun, thayyibatun, warabun, harbun. Begitu juga kita sebagai umatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebagai khalifatul fil ardi, yaitu kalau betul-betul Al-Quran itu dijadikan sebagai pedoman bagi kita semuanya, insya Allah akan bisa menciptakan kader-kader bangsa yang berakhlakul karimah. Untuk itu pada kesempatan pagi hari ini, pertama perlu saya sampaikan, dalam undangan yang tertulis itu memang penyampaian program sekolah di akhir semester Gasil atau semester Ganjil, sekaligus program kerja dari Waka Kesiswaan dan juga program dari pemerintah yang perlu memberikan sosialisasi terhadap seluruh warga negara Indonesia berada di Satuan Pendidikan SMA Negeri Sampang, yaitu untuk ikut serta menyampaikan yaitu tentang bahayanya narkotika bagi anak-anak bangsa Indonesia. Terutama kita sampaikan kepada wali murid dan juga anak-anak kita, jangan sampai terjerumus ke dalam hal-hal yang membahayakan terhadap diri kita. Tentunya dalam program ini adalah perlu adanya kerjasama yang baik antara pihak sekolah dan juga pihak wali murid, tentunya adalah sesuai dengan tujuan dari bangsa Indonesia, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memiliki pola pikir yang hebat, memiliki pola pikir yang positif, sehingga kalian sebagai penerus yang akan menggantikan terhadap tokoh-tokoh pahlawan yang telah mendahului kita, ataupun para kandidat-kandidat yang masih duduk di lembaga legislatif ataupun yudikatif, kalian harus memiliki pola pikir yang positif. BNN Kabupaten Cilacap untuk bisa menyampaikan tentang bahayanya yaitu narkotika di kalangan anak-anak pelajar
maupun juga terhadap dalam lingkungan keluarga. Mudah-mudahan apa yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu itu akan menjadikan bagi kita sebagai pendidikan yang lebih baik untuk kita semuanya. Dan nanti akan kita lanjutkan untuk penyampaian tentang kegiatan sekolah itu di akhir setelah kegiatan sosialisasi pada pagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qali wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga waktu itu Bu Wakil Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak ke Cilacap, kemudian memerintahkan kepada Bu Wakil Bupati, Bu Ami. Bu Ami memerintahkan kepada Dinas Sosial dan juga BNN, Badan Narkotika Nasional, untuk langsung bertindak terjun ke sekolah itu. Untuk apa? Pertama di screening dulu, kira-kira diperhitungkan dulu, dipetakan ini siapa aja yang kedapatan, kemudian digeledah di tas-tasnya, kemudian dicari di handphonenya, barangkali ada chat atau percakapan dari mana dia belinya, kemudian siapa aja yang ikut patungan atau ikut memakai dan sebagainya. Bukan tidak mungkin ketika satu siswa yang memakai narkoba maka bisa menjadi ke banyak siswa yang lain. Yaitu nomor 7 tahun 2022. Di dalamnya terdapat pasal-pasal yang mengamanatkan masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam P4GN, termasuk juga satuan pendidikan. Orang-orang kantor, menurut saya kalau jawabannya ke Bapak Ibu guru di sini. Monggo silakan, ada yang bertanya anak-anak maupun Bapak Ibu. Ya, saya Mas untuk mengawali ya Bapak Ibu dan semuanya. Rokok itu termasuk dalam alkohol, rokok itu termasuk dalam narkoba, yaitu di bagian bahan aditif lainnya. Kenapa? Karena rokok, alkohol itu sama-sama menyebabkan ketergantungan. Ya, dan saya sarankan, saya anjurkan dan saya himbau dengan keras untuk usia remaja ini tidak boleh yang namanya merokok dulu. Tidak boleh merokok dulu. Kenapa? Karena ya, karena dengan sifat seorang bapak alumni dari siswa SMA di Ponorogo Sampang yang menyekolahkan anaknya di SMA di Ponorogo Sampang hari ini karena untuk mendidik akhlak secara akhlak karimah. Anakku semuanya baik. Ya, anak-anakku semoga bisa mencegah tidak menyentuh ya, apalagi menggunakan obat-obat terlarang seperti itu. Selanjutnya ada beberapa materi lagi dari Ibu Wakil Siswa. Lebih perhatian lagi ke anak-anaknya. Setiap beberapa bulan sekali sekolah itu melakukan razia. Aku kan ya Bapak Ibu. Monggo di rumah juga penting sekali melakukan razia. Saran saya nih, soalnya kita tidak tahu pergaulan di luar sana. Nah, kita razia di sekolah, monggo Bapak Ibu tanpa sepengetahuan anak-anak razia saja di sekolah. Ya, monggo. Sekolah di tengah semester yang kemarin alhamdulillah berkat kerjasama antara sekolah dengan wali murid itu sudah terlaksana dengan baik, yaitu pelaksanaan ASTS di tahun pelajaran 2025-2026, yaitu dimulai tanggal 22 September sampai dengan tanggal 30 September.
Namun yang perlu saya sampaikan kepada anak-anakku semuanya dan juga Bapak Ibu semuanya, untuk memahami selama 3 bulan ternyata anak-anak kita itu masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semuanya, yaitu harus mencegah terutama apa yang tadi disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional itu sangat berpengaruh pada anak-anak kita. Sehingga dengan pelaksanaan ASTS yang kemarin sudah dilaksanakan, ternyata hasilnya masih sangat memprihatinkan. Oleh karena itu perlu saya sampaikan khususnya kepada Bapak Ibu semuanya, karena ini adalah kesempatan emas kita bertemu dengan Bapak Ibu, yang program sekolah itu harus betul-betul segera disampaikan ataupun disosialisasikan kepada Bapak Ibu wali murid, khususnya anak-anak yang sekarang menduduki di fase 12. Karena yang baru, sebenarnya ini bukan baru, cuma istilahnya itu diganti. Yang dulu sudah pernah dilaksanakan dengan menggunakan istilah ujian nasional, tetapi karena dengan adanya perubahan menteri, terutama di Kementerian Disdasmen sekarang ini punya program kembali untuk, yaitu akan dilaksanakan kegiatan TKA, tes kemampuan akademik, yang insya Allah dalam bulan Oktober ini di minggu pertama dan minggu kedua nanti akan diadakan sosialisasi terhadap anak-anak kita untuk latihan bagaimana anak-anak kita itu di dalam memahami soal-soal yang terkait dengan TKA. Kalau yang insya Allah besok juga ada kegiatan bedah SKL kisi-kisi TKA, yaitu ada mapel bahasa Indonesia, kemudian ada matematika dan bahasa Inggris. Itu nanti dalam satu kegiatan langsung, tidak hari ini bahasa Indonesia, hari itu adalah bahasa Inggris dan lain-lain, tapi langsung dalam satu mapel itu adalah bisa mengerjakan 3 mengumpulkan nilai-nilai sebagai syarat kelulusan itu di semester genapnya. Untuk pengisian rapor diambilkan dari nilai tatap muka, nilai tugas dari Bapak dan Ibu guru, serta penilaian 8 dimensi kelulusan. Dan juga tentang kegiatan-kegiatan ekstra wajib yang sudah disosialisasikan oleh Waka Kesiswaan. Kemudian untuk penerapan daripada TK dimusyawarahkan secara bersama melalui MKKM. Digunakan untuk hewan, kenapa digunakan untuk manusia? Saya harapkan apa yang tadi disampaikan oleh Waka Kesiswaan, kerjasamanya di sekolah pasti ada program rahasia. Nanti Bapak Ibu di rumah juga harus dilakukan tindakan rahasia. Siapa tahu di dalam tas, dalam celana ada, siapa tahu di HP ternyata hubungan dengan luar. Itu yang saya harapkan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa keberkahan, membawa perubahan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang aliman mujahidan, dan juga betul-betul anak-anak yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Dalam rangka dalam sosialisasi program kegiatan sekolah dan sosialisasi pencegahan narkoba sejak usia dini dan bahaya bagi generasi muda. Ubial Nasir, MKTV melaporkan. Hari ini bertempat di SMA
di Ponegoro Sampang yang dipimpin Kepala Sekolah oleh Bu Siti Hamimah, Dr. Andes Siti Hamimah. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sampai melalui jam 12 kalau dulu biasa jam 12 ini ternyata setengah 12 tadi sudah adzan. Mohon maaf dan terima kasih atas segalanya, dan mungkin nanti ada beberapa wali murid yang harus berdiri sejenak yang akan disampaikan oleh Bu Kasih, karena nanti ada beberapa anak yang harus betul-betul kita musyawarahkan secara bersama. Bahwa acara apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah hari ini pemirsa bersama siswa-siswi SMA di Ponegoro Sampang, Jalan Raya Geria Sambang yang hari ini sedang sosialisasi narkoba, badan narkoba dari BNN. Ruby Al-Nasir, MKH TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MKTV, hari ini kita bersama Dr. Andes Siti Mutmamina sebagai kepala sekolah dari SMA di Ponegoro Sampang, tepatnya di Jalan Geria, dan dalam rangka sosialisasi dari BNN dan sosialisasi terkait dengan SMA di Ponegoro Sampang. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bu, bagaimana sih akan menerapkan anak-anak generasi sekarang agar semakin menjadi anak yang menjadi kebanggaan, menjadi anak-anak yang penuh dengan kejujuran, itu bagaimana triknya Bu? Kalau menurut saya selaku orang yang dituakan di SMA Ponegoro Sampang, jurus yang sangat itu adalah bisa mengubah diri kita, baik anak-anak didik kita maupun siapa saja, adalah satu takarub kepada Allah. Dalam takarub kepada Allah, salah satunya yang sudah kita terapkan di SMA Ponegoro Sampang melalui kewajiban ibadah sholat 5 waktu, dan juga itu adalah merupakan program yang wajib dilakukan oleh anak-anak, baik itu sholat yang diwajibkan ataupun sholat yang disunahkan. Salah satunya yaitu dengan melakukan sholat duha. Itu yang pertama, untuk menanggulangi anak-anak kita itu agar punya dedikasi yang tinggi, terutama di dalam menjaga kesatuan negara Republik Indonesia dengan adanya program 8 dimensi kelulusan, salah satunya yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Terus gini Bu, saat ini siswa SMA di Ponegoro Sampang, siswa-siswinya berjumlah berapa Bu? Jumlahnya itu 105 untuk tahun ajaran ini. Kenapa itu menurun? Kalau secara gravitasi itu penerimaan PPDB tahun ini naik. Tetapi karena kita kemarin meluluskan di tahun ajaran 2024-2025 itu adalah berjumlah 39, dan sekarang memasuki jumlah di fase kelas 10 itu adalah 48. Itu secara itu adalah naik, tapi untuk jumlah yang sudah kita penuntasan sebelumnya itu adalah menurun. Itu disebabkan karena apa? Apakah itu termasuk program KB yang berhasil? Karena di sekolah negeri pun sesuai dengan peraturan penerimaan peserta didik baru itu kemarin ada membuka gelombang 2 karena belum memenuhi kuota. Ini yang menyebabkan di sekolah swasta itu adalah mengalami Katanya SMA di Ponegoro setelah lulus bisa langsung kerja. Apakah ada program yang plus-plus untuk penerimaan tenaga kerja bagi lulusan SMA di Ponegoro, Bu? Betul. Untuk 2 tahun ini saya mengikuti dengan adanya program yang sesuai dengan pemerintah, karena dulu SMA dikira tidak bisa menggunakan life skill-nya, tapi dengan adanya perubahan kurikulum di SMA Ponegoro Sampang itu sudah menerapkan
menunjukkan life skill antara lain sesuai dengan program pilihan, yaitu ada bahasa Jepang dan bahasa Korea. Oke, terima kasih pemirsa MKTV. Anda bisa bersekolah di SMA umum. Tentunya nanti kedepannya bisa memperoleh skill yang akan diperoleh anak-anak kita, anak-anak didik kita setelah lulus sekolah bisa bekerja atau meneruskan kuliah. Demikian wawancara saya dengan Dr. Anda Siti Mutamimah hari ini Kepala Sekolah SMA di Ponorogo Sabang. Obi Alasir, MKTV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.